Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,7 Cahaya FM. Senang sekali saya Ismet bisa kembali bersua bersama Anda di malam hari ini. Kita akan menyampaikan program spesial kami Ba'da Maghrib yang kami sebut dengan Mohima Isya. Di sini kami akan menghadirkan Ustadz untuk bisa menjawab segala pertanyaan Anda, dan malam hari ini alhamdulillah kita akan bersama salah seorang Ustadz yang telah hadir bersama kita di malam hari ini dalam berbincang tentang akhlak hak muslim kepada muslim yang lain. Tapi kita sebelumnya menyapa Pak Ustadz yang sudah bersama kita pada malam hari ini adalah Bapak Al-Ustadz Robianto Ibrahim STHI. Mungkin seperti itu. Ada sambungan lainnya Pak Ustadz? Sementara. Oh, sementara, amin ya. Ya, bagi pendengar yang ingin juga berbincang bersama kami di malam hari ini, kami juga membuka line telepon untuk bisa berbincang bersama Ustadz Robi, atau yang orang sebutnya Pak Usro, ya. Ustadz Robi. Apa kabar malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik, dan semoga para pendengar Radio Cahaya FM insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita akan berbincang mengenai hak muslim kepada muslim yang lain Ustadz ya. Apa-apa saja yang menjadi hak muslim kepada muslim yang lain Ustadz? Mungkin Ustadz bisa sedikit memaparkan sebelum berbincang lebih jauh. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang kami hormati Pak Ismet Lihawa, terima kasih. Pak Guru. Ya. Alhamdulillah kalau saya dengan beliau ini memang orang radio, ya. Jadi di mana-mana pun kami pasti walaupun berpisah, kalau ketemu pasti ngomong radio. Iya, sudah dari 12 tahun yang lalu Ustaz ya. Alhamdulillah, kalau kita bicara hak muslim kepada muslim yang lain itu ada 6, tapi kita bahas di sini 3 dulu. Iya. Ya, yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kalian berjumpa dengannya, berikan salam. Ya. Jadi sebelum bicara yang lain, salam dulu. Iya. Ya. Jadi salam itu doa. Bayangkan ini Islam sangat baik sekali. Baru ketemu sudah saling mendoakan kebaikan, keselamatan bagimu dan bagimu juga keselamatan. Ya, berarti ini saling mendoakan. Ya, saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Dan kalau kita berdoa, mendoakan ini tanda bahwa hati kita baik. Ya. Bagaimana kalau baru berjumpa saja sudah membicarakan aib orang, ya, berarti itu hatinya bermasalah. Ya. Jadi kalau kita baru pertama, assalamualaikum, gimana kabar? Oh zen, ya berarti hati kita dalam keadaan ceria. Ya, karena tulisan kita, ucapan yang kita keluarkan itu menggambarkan bagaimana keadaan hati kita. Ya, jadi kalau kita menulis, diksi pun itu menunjukkan bagaimana hati kita. Jadi diksi yang kita pilih itu menunjukkan hati kita itu bagaimana. Jadi kita pada saat berjumpa dengan orang, kita berikan salam. Orang jawab juga waalaikumsalam dengan senyuman yang indah, ya. Begitu juga pada saat kita mendengar ada orang sakit, syafahullah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Syafaqallah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu, ya. Kalau ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mendapatkan jabatan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan orang kalau itulah beda orang dulu dengan orang sekarang. Kalau orang dulu dikasih jabatan menangis, dikasih jabatan menolak. Mereka berusaha bagaimana caranya supaya tidak dapat jabatan. Orang sekarang la ilaha illallah, coba koprol kiri kanan muka belakang. Kalau dulu orang menangis
menolak jabatan. Sekarang orang menangis ingin memperoleh jabatan. Ingin memperoleh jabatan ya, bahkan pergi cari muka. Kalau ada muka cari muka lagi. Iya. Jadi seperti itulah gambaran orang dulu dengan orang sekarang. Maka kalau kita ingin terbaik, maka matangkanlah diri kita dari sisi kebaikan kita. Baik orang, kalau kita buat baik, kita sudah meninggal pun, jangankan kita sudah meninggal, kita tidak ada, orang cari di mana dia ya? Karena apa? Karena terkesan dia itu baik sekali ya. Tapi kalau kita buruk ya, baru dengar DP nama, ya Allah, so sakit hati orang ya. Itulah pentingnya kita saling mendoakan keselamatan, mendoakan kebaikan kepada saudara kita. Yang kedua adalah ya, wa idza maridha fa'udhu ya. Apabila ada orang sakit ya, maka jenguklah orang sakit itu ya. Menjenguk orang sakit ini juga sebuah pelajaran besar buat kita ya. Jadi kadang diri ini butuh istirahat ya. Kalau kita melihat ada orang sakit, kita harus berpikir juga, ini di dunia jangan ampal mati mau cari doi. Semua orang butuh doi. Jadi usahakan pakai prinsip orang Gorontalo. Prinsip orang Gorontalo itu apa? Buat apa doi? Mardiri. Tapi jangan pakai prinsip orang Manado. Buat apa diri mardoi ya? Dia putar ya. Jadi usahakan kalau kita mau cari uang ya, kalau kita menjenguk orang sakit, kita sudah lihat, oh orang ini kasihan, dia sudah tidak kontrol diri ya. Makanya dia sudah tidak istirahat lagi ya. Jadi kadang diri itu butuh istirahat. Diri itu butuh untuk kita fresh kembali. Makanya kalau kita menjenguk orang sakit juga itu membuat kita lebih banyak mengambil pelajaran. Dan yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita ini, yang paling penting adalah apabila jenazah ya, ada orang yang meninggal dunia, maka ikutilah jenazah tersebut. Jadi diikuti sampai dia dibawa ke dalam kubur ya. Jangan cuma sampai di rumah ya. Kadang juga kalau pergi di kubur, kadang kalau orang mau baca cerita di belakang, tidak boleh itu jenazah diselenggarakan, dikasih masuk dalam kubur. Jadi kalau mau pergi di kubur, usahakan lihat itu bagaimana jenazah itu dikasih masuk dalam kubur, dalam liang lahat. Dilihat itu ya. Orang kadang-kala karena pengaruh banyak menonton film horor, akhirnya takut dapat mayat ya. Padahal ini pelajaran buat kita. Kalau kita mengikuti orang yang meninggal dunia, jenazahnya kita ikuti, insya Allah itu juga mengambil pelajaran. Kita pun akan seperti dia. Cuman dia yang duluan dari kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, pendengar sahabat Cahaya di mana saja berada, ada 3 yang sudah disampaikan Ustadz tadi mengenai hak muslim kepada muslim yang lain. Yang ingin bergabung di line telepon, kami buka line telepon. Anda bisa bertanya langsung kepada Pak Ustadz Robianto Ibrahim malam hari ini yang bersama kami dalam acara spesial Mohima Isya. Dan Ustadz tadi hak pertama adalah salam, artinya kita mengucapkan salam. Nah ini kadang kita memberi salam tapi tidak dijawab. Nah ini mungkin Ustadz bagaimana mengenai salam yang tidak dijawab? Iya. Salam itu doa. Berarti kalau dia tidak menjawab salam kita, berarti dia pelit. Ya. Pelit sama orang lain. Ya. Hal yang mudah saja dia pelit, bagaimana yang susah? Ya. Hanya mendoakan saja dia pelit, apalagi suka keluar doi. Ya, lebih pelit lagi. Ya. Jadi hal yang mudah itu kan senyum, jawab salam, itu kan mudah. Ya. So senyum baru baku dapat saja mau tahu munyu deh lagu. Ya. Artinya begini Ustaz, ketika dalam mungkin kalau baku baik istilahnya ini baku baik yang tetangga tidak ada masalah ketika saling salam. Tapi kadang-kadang ada yang justru memarahi kita. Kita sudah berupaya untuk Assalamualaikum, tapi karena ada yang mengganjal di hati, dia hanya menoleh ke samping. Nah ini apakah dia dapat dosanya seperti apa? Ini mungkin Ustaz bisa. Begini ya, kalau dia seperti itu, ya itu urusan dia. Berarti hatinya bermasalah. Ya hatinya bermasalah. Makanya hidup ini kalau kita marah sama orang,
Yang kita pikir itu bagaimana kita mau meninggal dunia. Apakah jenazah kita jalan sendiri atau dipikul oleh orang. Jadi kalau kita mau marah sama orang, itu yang kita pikir. Kita ini mau meninggal, kita pergi jenazah mau jalan sendiri atau orang mau pikul, orang mau kasih masuk. Ya, jadi itu yang kita pikir. Kalau itu yang di pikiran kita, insya Allah kalau ada masalah dengan orang, kita pasti gelisah. Kapan mau minta maaf saya? Kapan saya harus mencari dia? Kapan saya harus minta maaf? Karena apa? Karena dia pikir kita punya jenazah ini siapa yang mau kasih mandi? Siapa yang mau bawa sampai ke kubur? Mengaku keluarga. Kalau jauh keluarga, ya. Jadi seperti itu. Jadi mindset kita yang harus kita pikir bersama. Belum lagi kalau itu berkaitan dengan tetangga kita. Kita kasih dia marah ke tetangga. Kalau ada apa-apa, ente mau ngaku ente keluarga yang jauh, yang membantu duluan apa? Tetangga yang di sekitar kita. Ya, jadi seperti itulah yang perlu kita banyak mengambil pelajaran. Ya, usahakan kalau kita memberikan salam baru dia tidak jawab, ya berarti hatinya bermasalah. Tetap kita berbuat baik kepadanya. Mungkin perlu jurus yang lain. Ya, tapi ada juga yang menjawab salam, tapi responnya tidak positif. Misalnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tapi dia menoleh ke samping. Ya. Jadi tidak seperti biasa, tidak care. Tidak care. Ada semacam kita ketuk pintu rumah orang, Assalamualaikum. Tapi dia balasnya dalam hati, Waalaikumsalam. Kan dia takut dosa untuk dia ini. Nah, ini apakah jawaban itu harus didengar oleh si pemberi salam atau tidak harus didengar? Supaya tidak tersinggung, bagusnya didengar. Didengar, ya. Karena kalau pemberi salam kemudian kita cuma jawab Waalaikumsalam, orang kan kita lihat tidak mau jawab salam, padahal dia ada jawab, kasihan. Cuman kita tidak dengar. Ya, kita tidak dengar. Ya, itulah makanya kadangkala kebaikan itu juga kadang harus kita perlihatkan. Itu bukan karena kita ria, tapi supaya tidak ada fitnah. Ya. Jadi seperti itu, kita jawab Waalaikumsalam. Karena kita tidak perdengarkan sama dia, nanti dia tersinggung. Ini kita suka salam lagi. Dia tidak jawab kita salam, padahal dia jawab, kasihan. Cuman dia kasih sir di suara. Karena biasanya ada masalah ketika karena beda. Ada yang ketuk pintu Assalamualaikum, ada juga Assalamualaikum, ada Assalamualaikum, orang batagi utang ini. Jadi nada itu menentukan. Kan Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada yang mengucapkan salam sampai penuh, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Nah, ini ada juga cuman ngejawabnya setengah Waalaikumsalam. Atau bagaimana sebenarnya patutnya kita menjawab salam itu? Bagusnya sempurna, ya. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin faruddu bi ahsana minha aw rudduha, ya. Maka kalau kamu diberikan salam, diberikan kebaikan, maka balaslah yang sama atau lebih. Ya. Jadi kalau Assalamualaikum, jawab deh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih berarti. Itu lebih bagus demikian, ya. Atau sama Waalaikumsalam. Kalau dia Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sudah sama. Jadi seperti itu lebih bagus. Jadi kalau kita berikan salam, ya usahakan kecuali kalau kita tidak dengar, atau kecuali kalau kita dengar tapi kita berat untuk mengangkat suara, mungkin suara kita parau dan lain sebagainya, suara kita kecil, memang karakter suara kecil, ya itu tidak jadi masalah. Tapi kalau suara kita besar, ini masalah. Ya, berikutnya Ustadz, mungkin juga pendengar bisa langsung bertanya di line telepon, tapi saya sembari menunggu yang lainnya akan bertanya di 0851 71664994. Ini karena perdana. Mungkin Anda pendengar yang ingin bertanya tentang seputar salam. Nah, ini Ustadz, ketika kita memberikan salam kepada orang lain, ini pada waktu apa kita harusnya memberikan salam? Misalnya ada saja Ustadz kita tidak bisa memberikan salam. Misalnya dia sementara sholat, dia sementara ngaji, atau bagaimana? Apakah ada waktu-waktu tertentu kita tidak bisa, atau di semua waktu kita bisa menyapa salam itu? Iya, kalau kita memberikan salam juga lihat waktu. Yang pertama pada saat dia dalam kamar mandi, dia sementara tersenyum ini, ya, sementara buang air besar tersenyum. Kita salam. Assalamualaikum, ya. Apakah dia dalam kamar mandi jawab salam? Ya tentunya tidak. Ya, tunggu dia keluar. Kadang-kadang cuma dia kasih kode dengan jawab air atau dengan palo-palo. Gayung, gayung. Ya. Berarti lagi buang air. Lagi mandi dan seterusnya. Jadi dia sudah jawab itu jawaban sementara itu. Ya. Jadi nanti dia sudah keluar baru dijawab Waalaikumsalam. Ya. Itu hal yang hal yang
dikecualikan. Tapi Ya. dia sudah jawab, cuman dengan isyarat, dengan bunyi. Yang kedua, kalau mengerjakan sholat, kalau dia sholat sunnah, kalau orang masuk misalnya masuk ke dalam masjid, ya, berikan salam assalamualaikum, cukup angkat tangan begini, baru balik ulang, ya. Itu tanda bahwa dia menjawab salam, ya. Oh, bisa angkat tangan Ustadz ya? Angkat tangan, itu angkat tangan tanda bahwa dia menjawab salam. Tidak perlu waalaikumsalam, tidak perlu begitu ya. Jadi cukup dengan angkat tangan begitu isyarat bahwa dia jawab salam itu. Baru dia lanjutkan. Jadi misalnya Ustadz, ketika saya sementara sholat sunat nih Ustadz ya, Ya. tiba-tiba ada penceramah Ya. di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya angkat tangan ini? Tidak, orang masuk dalam masjid. Masjid. Orang dalam masjid. Kalau penceramah tidak perlu dijawab, karena Iya. masih ada jamaah lain yang jawab. Oh, iya. Tapi kalau orang yang masuk dalam masjid, ya, baru kemudian cuma dia yang ada dalam, dia angkat tangan. Saya Ya. kira kalau misalnya lagi khutbah Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan. Baik, yang lainnya ingin bergabung dengan saya malam hari ini, kita sekali lagi undang di 085171664994. Kayaknya sudah akan ada yang akan mencoba-coba menelpon di malam hari ini. Kami persilahkan kita dengan Ustadz Rubianto Ibrahim masih membahas mengenai hak muslim kepada muslim yang lain. Kemudian ada yang kedua Ustadz adalah menjenguk orang sakit. Ya. Nah, ini Ustadz ada yang menarik. Saya sebutnya menarik, menjenguk orang sakit ini kan bukan hanya sakit fisik Ustadz ya. Ya. Bisa saja sakit karena kena musibah. Nah, kemarin kita baru saja dilanda musibah, Ya. banjir ya. Nah, ini sedangkan mau balia saja tidak. Atau ada juga yang cuma balia berekreasi, cuma mulai hati olo. Sampai selesai jalan-jalan, hanya jalan-jalan bersama keluarganya, rekreasi gitu. Orang di video lagi malah seakan-akan seperti itu. Jadi ini Ustaz mungkin mohon pencerahan mengenai menjenguk orang sakit ini, tidak artinya tidak dalam bentuk fisik, tapi juga dalam bentuk ketika kena musibah. Ini mungkin juga Ustaz termasuk. Silakan. Iya. Kalau orang kena musibah seperti ini, ya, kita harus kita harus kasih kalau kita menjenguk, bukan cuma di tempat musibah begitu kita dianggap tour, Ya. jalan-jalan, rekreasi. lihat rekreasi baru pulang, Lihat selesai. korban banjir. Korban banjir, ya. Minimal, apalagi kalau hari H. Ya. Hari H itu usahakan kasih makanan yang siap saji, siap Ya. yukul, Ya. Kalau hari kedua, hari ketiga mungkin sudah bisa memasak mereka. Itu pun masih agak sulit kalau misalnya musibah yang dia dapat itu agak berat, ya, banyak yang harus dia selesaikan. Tentunya tetap masih siap saji, ya. Iya. Siap saji. Ya, kadang ada orang yang kasih juga super mie masih mantap. Baru ente suruh bapak ini orang masih kena banjir begini. Usahakan kasih kemari makanan yang siap saji, yang baru tinggal mau yukul taruh kamar air, ya. Baru supaya dia habis itu sudah ada tenaga dia bekerja ulang. Ya, minimal seperti itu. 2 hari 3 hari begitu. Nanti hari keempat, hari kelima, sudah baru bisa, mungkin dia sudah bisa masak selesai, sudah. Begitu caranya. Ya, kadang kalau orang kasih, ya Bu, mohon maaf ya, bukan tidak bisa bakasih, cuman kurang tepat. Ya, kurang tepat. Jadi kalau kasihnya lihat situasi. Kalau dia kena banjir baru 1 hari, baru tadi malam selesai, DP pagi masih kotor, tidak mungkin orang mau kasih suruh masak mie atau suruh masak telur buat telur mante dikasih. Ya. Kasih siap sajilah, ya. Sudah siap dimakan. Sudah siap makan, supaya atau daging juga kalau perlu kasih daging. Ya, supaya dia bisa tadi malam tidak tidur gara-gara berpikir bagaimana DP anak, DP keluarga, DP barang-barang semua. Tambah lagi dikasih makanan yang tidak bergizi lagi, ya. Usahakan kasih juga yang bergizi dan siap saji supaya benar-benar itu langsung menyentuh kepada si korban, ya. Langsung menyentuh kepada si korban itu, begitu, demikian. Ya, ini bagus untuk kita bahas mengenai masyarakat yang kena musibah, karena kita di Tilamuta khususnya, bahkan di hampir seluruh di bagian pelosok di Kabupaten Bualemo ini kena musibah. Yang ingin bertanya mungkin ada pengalaman khusus mengenai
musibah ataupun menjenguk orang yang kena musibah ini, bisa di line telepon 085171649994. Karena kita waktunya kurang lebih 10 menit ke depan lagi kita akan break atau akan closing. Nah, ini adalah awal perbincangan kita. Insya Allah akan berkelanjutan ya Ustadz ya. Kami doakan Ustadz sehat terus karena amin. Melihat dari kondisi Ustadz sekarang ini lagi baringus ini Ustadz ya. Biasa. Kalau malam Senin itu, malam Selasa itu saya biasa baringus karena kalau malam Senin saya dari kota biasa jam 1. Oh ya. Jadi biasa itulah. Ya, insya Allah kami doakan dari sahabat Cahaya yang sementara mendengarkan Ustadz ya, juga berdoa untuk Ustadz semoga insya Allah akan bisa berkelanjutan dan amin insya Allah. Amin insya Allah. Baik sobat Cahaya yang ingin bergabung, kami persilahkan mengenai hak muslim kepada muslim yang lain yang ingin bertanya tentang bagaimana sebenarnya ketika kita menjenguk sahabat kita ataupun rekan kita yang kena musibah ya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda lontarkan ke Pak Ustadz di malam hari ini, namun kita dengarkan dulu satu buah lagu berikut ini dan insya Allah kita akan balik setelah lagu ini. Terima kasih Anda terus masih bersama kami dalam Mohima Isya bersama Bapak Al-Ustadz Robianto Ibrahim STHI, dan malam ini kita berbincang mengenai hak muslim kepada muslim yang lain, dan kita sudah masuk di poin kedua yaitu menjenguk orang sakit. Dan menjenguk orang sakit adalah salah satunya ketika sahabat ataupun rekan kita, tetangga kita, keluarga kita yang ataupun yang bahkan tidak ada hubungan sama sekali dengan kita yang lagi kena musibah, kita saling membantu. Dan karena waktu Isya semakin dekat, Ustadz mungkin ada closing statement di malam ini untuk hak muslim kepada muslim yang lain. Silakan Ustadz. Yang pertama, usahakan kita berbuat baik terus, bukan ingin dianggap jadi baik, tapi usahakan kalau kita melatih diri kita menjadi baik, pasti kita pasti akan cari mana yang baik. Dan kalau diri kita terbiasa dengan baik, kita akan galau kalau tidak pernah berbuat baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menjenguk orang sakit juga ini salah satu bentuk yang perlu kita lestarikan dalam kehidupan kita, dan tidak memilih-milih siapa yang sakit saya harus jenguk. Kalau si A yang sakit saya pergi, kalau si B tidak, biar jodi ya. Tapi ada juga yang ini Ustaz, kalau suka menjenguk kita tapi tidak ada yang kita mau bawa. Biasanya kan begitu di masyarakat seperti itu, di orang Gorontalo itu, kalau waduh berat dia untuk menjenguk sementara tidak ada yang dia udah mau tabuti pemilih mau ngotot Ustaz begitu ya. Ya ini mungkin karena rasa saling ingin menjenguk dengan sesuatu biar botaluh udah dalam mata dialog ini Ustaz ya, silakan. Ini ya, begitulah kalau orang ditimpa musibah itu, kadang dengan kehadiran kita dia sudah senang. Iya, benar sekali. Ya, dengan kehadiran kita dia sudah senang. Tidak usah pikir dulu. Iya. Kita bawa kalau apa. kita ada kelebihan ya alhamdulillah. Cuman yang jadi masalah juga Pak Guru, kadangkala Pak Ismet, orang kalau ke pesta ada doi. Iya. Tapi kalau pergi di takziah atau pergi di ini tidak ada doi. Kalau orang musibah, ini orang yang ditimpa musibah bilang tidak ada doi. Tidak ada doi. Tapi kalau pergi di pesta ada doi. Ada doi. Ya ini kan masalah sebenarnya. Sementara kalau pesta itu kan suka. Dan yang kalau orang yang meninggal ini atau sakit kan duka. Duka ya. Jadi kita harus berpikir jadi mindset kita sudah berubah ya. Kalau suka ada doi. Kalau duka tidak ada doi kita padahal duka itu yang butuh doi. Butuh kita kasih. Walaupun yang berduka ini, yang sakit ataupun yang berduka ini tidak mengharapkan kita untuk bawa. Cuman yang diperlukan kepada kita itu kepekaan. Peka itu yang penting. Kepekaan. Makanya lah sering peribahasa yang saya bilang, jangan merasa pintar, tapi pintar merasa. Ya, pintar merasa. Pintar merasa itu yang bagus. Karena orang kalau merasa, peka dia. Ya, peka. Tidak perlu dengan bahasa-bahasa
dia sudah paham. Oh, DP arah ke sini, DP arah ke sini. Karena dia peka. Iya, iya. Ya, jadi usahakan diri kita biasakan dengan kepekaan. Peka itu kalau diri kita peka, orang bicara kita paham arahnya kemana. Karena sudah peka. Kalau tidak peka, dia suka kasih isyarat lagi, so langsung to the point lagi, dia tidak paham. Ya, berarti tidak peka itu kalau begitu modelnya. Jadi usahakan kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa peka dalam kehidupan kita, karena kita ini makhluk sosial. Yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Ustadz yang terakhir, karena masih ada sekitar 2 menit, ada juga yang menjenguk orang sakit Ustadz. Tetap dia paksakan untuk menjenguk orang sakit, tapi tidak datang menghibur Ustadz. Cuman makas teko. Kita petaman juga cuma 2 hari sakit seperti ente. Cuma 2 hari langsung sembuh. Baik, terima kasih. Malam hari ini kita sudah berbincang bersama Ustadz Robianto Ibrahim. Insya Allah ke depan sahabat Cahaya bisa lebih dekat dengan Ustadz dan bisa langsung bertanya tentang apa saja yang kita bisa bahas seputar dengan topik yang kita bahas setiap malamnya. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Semoga sama-sama, sehat terus. Amin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.